Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kenalkan, nama saya Fitri Angelina dari Prodi Akuntansi Syariah angkatan 22 dengan NIM 2210102008. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Dodiarli RMEI yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan sharing pada video kali ini. Ya, video ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fikih 2 dengan dosen mengampu Ustadz Dodiarli RMEI. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sharih wal kinayah. Yang pertama, sharih secara arti. Kata sharih dari kata soroha yang berarti terang. Dia menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Jadi dengan ungkapan seterang mungkin ini, orang lain itu nggak bakal menganggap ini makna ganda atau beranggapan dengan makna yang lain. Jadi sehingga dengan kata lafadz sharih ini berarti antara si yang mendengar dan yang mengucapkan dia sama-sama memahami dengan makna yang sama. Dalam pengertian istilah hukum, sharih berarti kullu lafdin maksyufin wal muradu haqiqatan aw majazan. Yakni artinya setiap lafadz yang terbuka makna dan maksudnya baik dalam bentuk hakikat atau majaz. Contohnya yakni adalah talak sharih. Saya ceraikan kau. Nah, dalam kata ceraikan ini antara yang mengucapkan dan yang mendengar pun sama, memiliki arti yang sama. Nggak ada perbedaan dalam mengartikan ucapan atau lafadz tersebut. Dan kemudian ada contoh bertanyalah kepada penduduk kampung. Dan di mana bertanya kepada penduduk kampung ini tidak memiliki arti atau makna yang lain. Yang kedua ada kinayah. Kinayah ini adalah lawan kata dari sharih ya guys. Berarti kinayah secara hukum ma yakunul muradu bil lafdzil mustawra illa ayyatabayyana bidalil. Yang artinya apa yang dimaksud dengan suatu lafadz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil. Jadi karena tadi sharih itu terang benderang atau terus terang, kalau misalkan kinayah ini tertutup. Jadi harus ada kalimat lain yang menjelaskan lafadz ini. Yang artinya bahwa lafadz ini memiliki makna ganda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sharih adalah kinayah adalah kebalikan dari sharih. Nah, setiap lafadz yang pemahaman artinya melalui lafadz lain dan tidak dari lafadz itu sendiri. Nah, jadi harus ada lafadz atau penjelasan dari kalimat lain untuk menjelaskan lafadz kinayah ini. Pada dasarnya termasuk dalam arti kinayah karena masih melakukan penjelasan. Bidalil, dia harus menggunakan penjelasan lain. Nah, menurut jumhur ulama, kinayah adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Nah, karena ketidakjelasan, karena sindiran juga memiliki makna ganda, jadi dia ini masih bertanya-tanya, apakah maksudnya ini? Nah, kata-kata tersebut dapat dikatakan lain seperti contoh tadi. Nah, sementara kinayah pula membawa maksud kalimat yang secara tidak langsung, yang mempunyai dua atau lebih pengertian. Jadi dia memiliki dua atau lebih pengertian atau lebih makna. Lafadznya seperti yang tadi, mengenai talak dengan cara kinayah ini, para ulama tidak menjadi perbedaan pendapat mengenai akibat hukumnya. Di antaranya pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama seperti halnya mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa talak dengan ucapan kinayah, sekiranya suami melafadzkan itu dengan niat, maka jatuh hukum talak tersebut. Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan talak kinayah akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat. Jadi harus diperjelas adanya niat atau tidak. Terus kalau misalkan itu bisa diketahui dengan cara penjelasan dengan kalimat lain.
Nah, kita akan mengetahui tentang hukum sorry dan kinayah. Hukum sorry, dia pasti walaupun tanpa niat. Jadi, kalau misalkan dia sudah mengatakan itu, maka tidak perlu dipertanyakan niatnya karena apa yang dikatakan itu sudah jatuh hukum bagi perkataan tersebut. Nah, terus ada hukum kinayah, tidak ada kepastian makna yang disebut tanpa ada penjelasan. Jadi harus ada penjelasan terlebih dahulu. Nah, kemudian tidak berlaku hukum bagi perkataan jika tidak diniatkan. Kinayah ini harus jelas niatnya. Jika itu berniat, maka sudah jatuh hukumnya. Atau uh, harus dijelaskan dengan penjelasan kalimat lain. Kesimpulannya, ketentuan yang berlaku terhadap lafaz sorry dalam ucapan adalah berlakunya apa yang disebut dalam lafaz itu. Maka hukumnya sesuai dengan lafaznya itu, tanpa memerlukan pertimbangan niat tersebut. Dan tidak perlu menggunakan ungkapan yang resmi atau tidak. Umpamanya tadi ya guys, contoh-contohnya. Dan kinayah, lafaz kinayah adalah bahwa untuk terjadi dengan sahnya dalam lafaz kinayah itu harus diperlukan niat, dipertimbangkan niat dari orang yang mengucapkan, sengaja atau kesengajaan dalam hati, atau cara lain yang sama dengan itu. Jadi kalau kinayah harus ada penjelasan, kalau misalkan sorry, dia tidak perlu dengan niat lagi. Sekian dari saya. Terima kasih telah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.